Kemarahan korban Amerika ada banyak macam. Yang jelas Amerika tidak akan pernah membuat sebuah negara menjadi besar tanpa restunya, menjadi negara kaya atau berdaulat tanpa restu Amerika. Apalagi pemimpin sebuah negaranya tidak nasionalis, lemah, dan mementingkan ekonomi orang di sekitarnya dan jabatannya. Pasti negara itu bertahun-tahun dikelolanya akan begitu-begitu saja, dan inilah yang disukai oleh Amerika dan sekutunya tersebut. Karena mereka pasti manut dan takut dengan sistem Amerika, seperti takut pada IMF, takut pada dolar, takut membangun tanpa hutang dolar, membangun harus hutang dolar. Begitu deh kira-kira kelakuannya. Sesungguhnya Rusia mengambil Ukraina bisa dilihat sebagai perang saudara di Rusia ketimbang perang yang membuat perang dunia ketiga. Ada sih perang dunia, namun bukan perang militer, tapi efek ekonomi yang memburuk akibat perang Ukraina yang berkepanjangan. Seperti harga-harga naik. Itulah perang yang akan dirasakan seluruh penduduk dunia. Indonesia inflasinya akan mengerikan kalau tidak ada kebijakan yang jenius dari pemerintah old mind ini. Wakanda ini sudah uang beredarnya rendah, inflasinya akan tinggi, produk turun drastis, perlu import barang, dan barang beli barang impor tersebut nilai harganya naik, harga barang-barang antar negara naik, harga transportasi naik, inflasi Indonesia pasti naik tinggi, dan rupiah terhadap dolar akan tembus 16.000. Melemah rupiahnya. Mudah-mudahan tidak ke 18.000. Harga bensin pasti lepas subsidi karena APBN nggak kuat. Karena nggak bisa lagi ngutang atau nggak ada lagi yang kasih pinjaman kecuali dengan bunga pinjaman yang super tinggi yang akan mengganggu APBN. Dan tentunya rakyat lagi dicekek dengan pajak yang nambah tinggi. Harga sekarang sudah 15.100 rupiah Pertamax Turbo. Bahkan bisa ke 20.000 per liternya kalau crude oil tembus 115 dolar per barel. Bayangkan apa yang terjadi kalau crude minyak mentah ini ke 130 dolar per barel. Biar harga-harga di Indonesia itu. Dan semua ini akan terjadi di tahun 2022 ini. Bahkan di APBN anggarannya itu diprediksi nilai per barelnya minyak cuma 63, sekarang 115, mati kita udah 2 kali lipat, alias uang kita tuh cuma cukup beli untuk setengah tahun atau kita cari utangan lagi. Berat ini APBN. Kembali ke pertanyaan awal bahwa Amerika telah membantai, membunuh, mengendalikan banyak negara, membangun mesin perang, membuang lebih 5 triliun dolar untuk membunuh 3 juta umat manusia secara langsung dan memiskinkan 3 miliar manusia efek perang demi kekuasaan Amerika yang menggunakan cara premanisme dan anti-humanitarian itu. Dunia sebenarnya sudah gerah dengan Amerika dan untungnya Amerika sekarang presidennya terlemah dalam sejarah Amerika. Inilah yang membuat New Mind getem-getem, mau nyalip di tikungan karena Old Mind saat ini ngurusi harga-harga naik aja bingung, ngurusi BPJS aja bingung, ngurusi minyak goreng apalagi udah bingung semua orang. Jangankan mau perang lawan Amerika atau Tiongkok, perang melawan kemiskinan aja nggak pernah menang kok Indonesia itu. Kalau mau jadi negara besar, menjadi negara superpower, Wakanda harus punya sistem SWIFT-nya sendiri, e-rupiah dimainkan, e-gold dimainkan, punya satelit sendiri, punya sistem currency sendiri, paralel dengan yang ada di dunia saat ini, model renminbi dan yuan 30 tahun yang lalu. Main cantik lah, dan segerakan. Jadi karena dunia sudah kesal dengan Amerika, maka negara dunia ketiga, negara yang ditindas Amerika, dan banyak orang di banyak belahan dunia memilih mendukung Putin. Sangat wajar karena naluri manusia begitu, anti yang menekan mereka yaitu Amerika. Habis bagaimana ya? Media semua satu suara, hanya dukung kebenaran barat dan kebenaran sekutu. Jadi ketika Amerika serang Irak, bantai rakyat Libya, bantai Suriah dan lain sebagainya, dunia harus setuju dan harus diam. Sekarang Putin melawan NATO, melawan Amerika, dan banyak rakyat keplok-keplok dukung Rusia jadinya. Kita Indonesia harus bagaimana? Mulailah membangun kekuatan sendiri. Sudah puluhan kali disarankan, mulai dari yang sopan sampai super nyinyir, tetap aja kerjanya proyek. Ayo bos, kita mulai yang bener bernegaranya. Sudah genting saat ini. Ayo bangun 50 kawasan ekonomi khusus dan tingkatkan produksinya. Jangan hanya mikirin IKN yang lebih bersifat administrasi doang kotanya. Kita saat ini miring ke Tiongkok dalam hal menerima investasi Tiongkok di tanah air yang menyedot sumber daya alam mineral Indonesia. Secara akunting, emang negara untung? Ya enggak lah, mana buktinya? Lihat APBN tuh, ada nggak untungnya dari kehadiran Tiongkok di Indonesia yang menyedot sumber daya alam mineral tersebut? Mengapa? Gini loh dagangnya, saya urai ya. Urusan main mineral walaupun skala garasian, lumayan lah. 25 tahun saya sudah berdagang hal seperti itu. Jadi kita melihat dari dua kacamata, sebagai penghasil mineral atau sebagai
penjual mineral. Ini penting, karena kalau Anda sebagai penjual mineral, kadar kandungan mineral Anda harus tinggi supaya dijual dengan harga tinggi. Yang kedua, yang geblek adalah harga internasional yang kita anut. Ingat, kata geblek akan saya ulang-ulangi ke depan ya, biar seru gitu loh. Di sisi lain, sekarang Anda adalah pembeli mineral. Benar, Anda ingin kandungan mineralnya besar, namun Anda ingin beli dengan harga kandungan mineralnya kecil. Paham? Belum paham? Saya lanjut ya. Begini misalnya, kandungan nikel. Anda penjual nikel ore atau mentahan atau masih dari alam, belum diproses, katakanlah dari tanah kandungan Anda per ton ada 500 gram nikel. Ini hanya contoh ya, for the sake of discussion ya. Maka sebagai pembeli Anda ingin kandungan nikelnya besar, betul ya? Namun itu bukan mental pedagang. Pedagang akan bilang, kita tes ya kandungannya. Nah, alat tes tadi yang ada di seluruh lab komersial dunia itu rendah sensitivitasnya. Jadi dibacanya paling 400 gram nikel, padahal bisa 700 gram aslinya nanti setelah diproses. Ini kita tahu banget. Jadi pinternya semua itu dimainkan di alat dan disertifikasi. Jadi alat ukur yang ada di lab, di lembaga lab tes mineral tadi, dari sononya, dari pabriknya, mesin tes tadi adalah sudah agen para globalis. Karena itu Sontoloyo ini kalau dagang meterannya atau ukurannya nggak mau pakai Scofindo kayak Surveyor Indonesia kayak apalagi lab luar negeri. Selama hitungannya pakai material fisik labnya, nggak mau aja. Tapi tetap aja ada yang beli karena kita fair. Lalu pakai apa? Kami pakai EDAC system, pakai spektrum warna. Dan jangan kaget kalau hasil lab mineral konten Indonesia bisa 2 kali lipat hasil lab manapun di dunia dengan alat ukur yang sudah sejak 20 tahun yang lalu cara penghitungannya sama. Pakai ukuran physical mineral. Ya wassalam dah, lu dikadalin asing. Geblek ya? Ya nggak juga, namanya juga nggak tahu. Lalu sebagai pembeli kita ini bullshitnya lebih banyak lagi. Dibilang mahal lah nanti peleburannya, refining teknologinya mahal, banyak waste dari produk Anda, benda mineral Anda kecil konten mineralnya dan lain sebagainya. Sehingga nggak pakai lagi harga bursa internasional, tapi pakai harga ongkos tambang. Lah ini gebleknya nambah. Wis angel, wis berbisnis tambang mineral kok ngene digoblokin asing. Padahal kalau pakai SWF versi MMT, sovereign wealth atau kekayaan nasional tadi bukan untuk didagangkan, tapi sebagai alat tawar atau sebagai underlying cetak uang. Sekarang SWF jadi lembaga loh, lembaga hutang berbasis perusahaan. Dan ini super lucu. Maaf ya, boleh bilang geblek lagi nggak ya? Maklum, SWF-nya niru ide Bosman, tetapi hanya namanya saja yang ditiru. Actionnya mah jauh beda langit dan bumi. Yang sekarang berbasis hutangan, yang memang jago hutang sih, memang ya jago hutang ya otaknya hutang. Yang satu yang kita yang MMT berbasis aset nasional yang tidak diperdagangkan tapi dijaminkan sebagai underlying. Kesimpulan, dalam mengelola sumber daya alam nasional yang milik rakyat ini sesuai Undang-Undang 45 pasal 33 yang menurut saya salah kaprah, selalu menuruti negara besar yang punya GBHN sangat baik atas pencaplokan sumber daya alam negara lain, dan ini harus ditangani oleh Menteri Peperangan. Ini adalah warfare, masuk kategori perang, bukannya masuk ranah perdagangan. Kalau bernegaranya sadar akan ke NKRI-an garis lurus loh ya ini ya, bukan menambah banyaknya pejabat diam seperti saat ini yang banyak lupa kalau kita punya wakil presiden.